Oke, silakan Cok. Nomor 1. Kita tidak boleh menjudge orang akan apa saja. Oke, kita tidak boleh menjudge orang akan apa saja. Ayatnya di mana? Silakan Cok. Di Kolose 2:16. Oke, apa aja yang nggak boleh menjudge? Meat, drink, dengan holiday, new moon, dengan the Sabbath day. Meat and drink. Dua, holiday. Ini pertanyaan review ya, saudara-saudara, yang hari Kamis punya kalau nggak salah ya. Terus apa lagi, Cok? New moon. Dan 4, Sabbath day. Sudah. Oke, sekarang Mama nomor 2. Ayat nomor 1, sebab atau akibat. Akibat. Apa Mah di situ yang ayat nomor 1 yang bilang itu adalah akibat? Ada kata apa mestinya? Oke, sembunyi. Bahasa Inggris ini kalau nggak salah sama Bobby ya. Tambahan aja dari yang kita udah review sedikit. Apa itu? Lupa deh. Therefore ya. Halo. Kak Chen? Ini pertanyaan ini maksudnya Oh Kak. ada tugas. Iya Kak. Tugas. Kayaknya lupa di share di grup. Sorry ya Kak. Iya maksudnya. Ya Kak. Jadi ini linknya yang kalau nggak salah hari Kamis kita, hari Rabu kita kayaknya. Yang waktu sendiri kan Kamis malam sama Bobby kan. Jadi ya. Hari Iya. tadinya aku kasih ada soal tapi aku nggak sempat kasih ke grup. Sorry ya. Oke. Habis ini cuma 6 nomor aja kok, pendek, singkat. Jadi habis ini kita langsung ke review kita hari Jumat ya. Oke, selanjutnya Kakak Lina, nomor 3. Apa sebabnya, berikan ayatnya. Oke, apa sebabnya dan ayatnya di mana? Ini gabung dengan Uncle punya. Boleh. Ya? Yang kemarin Uncle buat itu kita mundur dulu Kolose 2:17. Terus di situ ada, ntar aku buka dulu ya, Cek. Di situ 5 hal di atas itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang harus datang. Gitu. Terus kenapa kita ke ayat 17? Karena ayat 16 itu kan ceritanya belum kelar, katanya ada titik 2 kan. Nah, terus kemudian kita masuk ke Kolose 2:15. Di situ ada having spoil principalities and power itu. Terus kemudian ini setan kan? Iya, setan. Sesuai dengan Efesus 6 ayat 12, principalities dan power ini adalah setan. Nah, terus di ayat 15 itu kan ada yang menang. Cuman di situ kan belum terjawab apa yang menjadi ininya. Therefore-nya kan penyebabnya. Kita mundur ke ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang atau handwriting of ordinance itu sudah ditiadakan dengan memakukannya di kayu salib. Artinya karena di ayat 14 dan ayat 15 sudah menang, akibatnya ayat 16 5 hal itu tidak penting lagi karena ayat 17 bilang 5 hal itu hanyalah pseudo dan yang asli Kristus sudah datang. Oke, mantap Kak. Jadi ini ayat 14, blotting out handwritings of ordinance kan? Iya. Ordinance yang dimana betul? Iya, it sudah di-nail to the cross kan? Iya. Dan it ini adalah 4 hal yang ini kan? Yang 4 hal yang di nomor 1 kan? 5. Di Kolose. Oh ini kecilnya aja ya Kak ya?
limit Oh, iya, entry-nya dijadiin oke. 1. Oh. Boleh 5 juga. Ya. Jadi ini nail to the cross kan. Iya. Jadi apakah penyebabnya ini nggak berlaku lagi karena udah dipakukan di kayu salib kan? Salib, ya. Ya. Dengan power Itu melambangkan setan ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, nomor 4. Ini kita cuma review 6 nomor aja ya. Nomor 4, kita tanya sama Mary Bell. Jadi apa sama dengan apa Mary Bell? Wah, ini udah dijawab tadi ya. Handwriting ordinance sama dengan Sabbath day. Ordinance sama dengan Sabat. 4 hal kan, Iya. Mary Bell? 4 hal di ayat Kolose Kolose 2:16 kan? Di nomor 1 ya, Ci? Atau sama dengan it kan, Kak? Iya. Di ayat 16. Di ayat 16. Di ayat 14. Oke. Nomor 5 sekarang Itin. Ordinance itu kemenangan toh? Bukan, Mak. Nomor Ordinance 1 kayak merupakan aturan, apa? ketetapan. Merupakan siedo atau perjanjian lama. Oke. Ada yang lain? Kalau berdasarkan kita punya review apa kemarin? Kita belajar apa? Kita Perayaan. Perayaan-perayaan kan? COVID Bis kan? Itin? yang berdasarkan review mencetak Iya, berdasarkan ini kan pertanyaan hari 4 apa itu? Perayaan-perayaan Leviticus 4 23 hal. toh? 4 hal Kolose 2:16, Mak. Itu dengan Oke. it. Sekarang, meat and drink feast ada di feast keberapa kemarin? Ini tanya aja langsung biarin ya. Walaupun Feast ini ketiga. feast first fruit kan? Ya. Kalau holiday ada di mana? The feast blowing the Holy Sabbath. Convocation. Betul? Di setiap Holy Convocation-nya feast kan? Lalu New Moon di mana? The feast blowing of trumpet. Betul. Mazmur 813 kan? Ya. Dengan Leviticus 23 dan 24. Dan kalau Sabat Day ini apa? Kita belajar Sabbath free. Sabaton kan? Sabaton. Hari Sabat perayaan kan? Gitu dia ya. Walaupun ini nggak kita pelajari, cuman review yang kita sudah sejauh ini sudah pelajari ya. Yang kita review kelompok saja ya. Oke, nah kita masuk lagi ke yang sudah yang kita pelajari. Oke, catat dulu ya. Selamat malam Kakak Nini, Om Jeffrey. Malam, sis. Ini apakah Galaxy 7 J7 Prime ini adalah Om Bram dan Tante Yola? Selamat malam. Malam. Sepertinya Om Bram ya, J7 ya. Apakah betul? Oh, sorry ya. Selamat malam, Galaxy J7. Ini hanya bahas PR yang lupa ditaruh di WA ya, maaf ya. Nanti kalau ada PR lagi kita akan langsung post di WA ya. Mana? V14 ayat 14. V itu artinya first bahasa Inggris ya. Okay. Jadi saudara-saudara, kita akan review kali ini. Nanti setiap ada topik kita akan ganti-gantian untuk mengulang ya. Jadi kita akan suruh, jadi kita make sure kita semua memperhatikan, dan pokoknya kalau ada satu konsep kita akan minta satu orang untuk ulang apa yang sudah dipelajari dan akan gantian ya. Jadi dari Kak Chen, nanti Galaxy 7 Prime, Om Jeffrey, Kak Nini, Kak Kuncen, jadi ulang. Dan nanti kalau yang penting sekali, nanti kalau ada yang bingung-bingung, itulah yang akan mengulang ya. Atau beberapa orang yang disesuaikan juga dengan waktu kita. Jadi kita akan lebih banyak untuk setelah dijelaskan, kita minta ada yang ulang lagi ya, supaya mantap semuanya.
Meribel, Uca juga ya, semuanya Kak Lina dan Mama dan Iti juga. Boleh minta mic Mama? Makasih Kak Lina. Oke, sudah ini Meribel? Oh nanti ya, nanti lihat Mama ya, nanti atau ini ada di foto nanti Meribel bisa buka laptop, oke? Oke, kita akan mulai. Jadi orang-orang bisa ngomong apa? Itin, orang-orang ngomong apa? Dengan orang-orang yang tidak mengerti, bilang apa? Yang tidak mengerti Alkitab, ya. Ketika baca Kolose 2 ayat 16 bilang apa? Boleh keras dikit sayang ya, sayangku. Jangan menghakimi. Mereka bilang jangan menghakimi kan? Jangan menghakimi. Kalau saya pelihara minggu, betul? Ya. Kan hari Sabat sudah dipakukan di salib, betul? Betul. Apakah Kak Nini kata-kata ini harus kita pertanggungjawabkan kan Kak Nini? Harus kita bisa buktikan mana yang benar kan Kak Nini? Iya, sis. Salib berdasarkan Kolose 2 ayat 14. Jadi kita minta ulang Om Jeffrey. Ketika orang boleh ulang Om Jeffrey, kira-kira apa yang orang bilang Om Jeffrey? Ketika dia baca Kolose 12, janganlah kamu membaca Kolose 2:16, orang yang salah mengerti Alkitab mau bilang apa Om Jeffrey? Boleh ulang? Mereka mengatakan semua sudah selesai di salib. Termasuk apa? Termasuk hari Sabat, perayaan, makanan, minuman. Betul. Jadi apakah kalau mereka pelihara hari Minggu, mereka bilang, jangan menghakimi. Betul gitu kan Om Jeffrey? Betul. Nah, itu dia. Jadi, ayat-ayat yang kita akan bahas ini akan membahas untuk membuktikan bahwa ini perkataan salah, betul Om Jeffrey? Itu ya. Perkataan mereka salah. Ya, betul. Dan kita harus bisa buktikan pakai ayat-ayat ya. Walaupun kita baru sedikit belum bisa membuktikan full, tapi tahap yang hari Jumat kita harus bisa kuasai ya. Oke, mari kita baca ayat pertama. Terima kasih Om Jeffrey. Oke. Ayat pertama di 1 Korintus 15:46. ayat 46. Oke. Oh, belum di-share screen-nya. Nah, sekarang kita boleh minta PT Puncen boleh baca. Halo, selamat malam semua. Mama Soisa. Ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jadi Mama Soisa, apa yang dahuluan, apa yang kedua? Yang sesuai yang ayat Mama Soisa, apa yang pertama Mama Soisa? Oh, yang alamiah. Baru datang yang rohani. Jadi yang pertama ini adalah
Natural kan, Mama Soisa? Atau bahasa Inggrisnya natural kan? Ya, iya, iya, Atau alami Indonesianya kan? iya. Lalu, kalau Spiritual. yang datang berikutnya adalah spiritual. Spiritual. Bahasa Indonesianya rohani, betul? Iya. Oke, kita sekarang akan minta Mama Soisa di sana ikut belajar atau lagi ini berhalangan? Saya. Ada Pak Edi atau? Halo Mama Soisa, ada Pak Edi? Pak Edi ada di belakang. Oh, ada di belakang. Oke, nanti ya kita tanya ya. Oke, kalau begitu kalau nggak ada, Uco ulang. Bagaimana Uco? Jadi apa yang Uco dapat dari 1 Korintus 15:46? Uco ulang. Jadi di 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 46 ada natural dan spiritual, dan yang pertama adalah natural dan kedua adalah spiritual, dan natural itu alami dan spiritual rohani. Oke, apakah Om Jeffrey setuju dengan Uco? Yang Uco bilang, Om Jeffrey setuju? Setuju? Oke, mantap. Setuju ya? Berarti apakah sudah jelas semua 1 Korintus 15:46? Sudah jelas. Jelas ya? Oke, puji Tuhan ya. Kita boleh lanjut sekarang. Jadi sekarang kita mau mengerti dulu, sebelum bisa jawab, kita harus mengerti pengertian natural dan spiritual di Alkitab. Jadi kalau kita nggak tahu natural dan spiritual, pengertian kita baca Alkitab akan jadi apa? Salah. Oke, Mary Bell boleh ulang? Nice tadi bilang apa? Boleh. Mary Bell boleh ulang? Kalau kita tidak tahu pengertian natural dan spiritual, kita punya pengertian Alkitab akan salah. Mantap, Mary Bell. Itu baru bagus, mendengarkan baik-baik. Ya, oke, that's good. Berarti kita sekarang belajar natural dan spiritual dulu kan, Kak Chen? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita clear dan kita akan bikin kolom-kolom untuk mengerti natural dan spiritual. Apakah ada yang mau tanya sampai sejauh ini? Boleh semuanya? Bisa ya? Jadi Itin, kalau ada yang salah pengertian, karena mereka tidak mengerti apa? Konsep apa? Natural dan spiritual. Mantap Itin. Oke. Ini ya. Kita mau lihat dulu natural dan spiritualnya. Ya? Oke. Jadi apakah setiap firman kata-kata dalam firman Tuhan ada natural spiritualnya berarti Kakak Jen? Betul? Iya, betul. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau ambil satu contoh ya. Mau ambil satu contoh kata-kata air, oke? Ya. Sekarang tolong buka Alkitab masing-masing, ya. Kalau air naturalnya pasti apa, Kak Jen? Iya, air. Air, kan? Iya. Nah, artinya air ini ada lambang spiritualnya, kan? Iya, betul. Oke, sekarang tolong buka Alkitab masing-masing. Di Deuteronomi 32 ayat 1 dan 2, apa spiritualnya air? Dan di John 6:63, apa spiritualnya air? Boleh itu? Dan yang di Zoom kalau bisa di chat ya. Jadi tunggu di chat. Nanti kalau yang di sonder kita akan lihat ya. Oke. Boleh begitu saudara-saudara, Om Jeffrey?
Jadi pertanyaannya, Uco, kan naturalnya air, toh? Nah, spiritualnya air itu apa, sayang? Dan itu ayatnya ada di Ulangan 32 ayat 1 dan 2 dan Yohanes 6:3. Oke? Oh, atau nggak begini aja lah. Supaya nggak terlalu lama chat-chat, kita akan langsung aja. Ini deh. Kita ganti-gantian aja. Mari kita lihat ya. John berapa, Cek? John 6:63, Kak. Makasih. Oke. Thank you. Sekarang kita akan minta Mama untuk baca 32 ayat 1 dan 2. Silakan Mama. Dan lihat apa spiritualnya air ya Mama. Dan yang lain kalau bisa dapat juga bagus ya. John, Deuteronomi. Deuteronomi 32 ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Jadi di sini ada yang mau apa, Mam? Mau berbicara. Siapa yang mau bicara? Tuhan. Tuhan, toh? Nah, Nah, perkataan apa? dari Word, kan? ya, Mulutnya word. Tuhan yang keluar. Jadi perkataan itu keluar dari mana? Mulut. Mulut. Lalu? Kedua, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini apa yang melambangkan apa, Ma? Air melambangkan hujan. Air melambangkan hujan. Itu apa? Oh, pengajaran. Pengajaran melambangkan apa? Laksana hujan. Ah, betul? Nah, jadi mari kita lihat ya, spiritual dan naturalnya ya. Air, betul? Dan kalau di Deuteronomi, ininya hujan kan, betul? Hujan. Apakah hujan keluar hujan? Kalau hujan, apakah pernah nggak yang turun batu? Atau pasti air? Air. Bagaimana yang di Zoom? Kak Nini, ada hujan batu? Kalau selama ini Maribel, hujan itu Maribel kan ini, sorry. Hujannya kalau turun di Cihideng air kan, Kak Nini masih air toh? Nah, bagaimana di Sorong gimana laporan Sorong? Hujan air nggak? Apakah bisa ini? Kak Cek bisa? Nah, itu dia ya. Jadi, air. Nah, itu dia. Nah, spiritualnya hujan atau air apa Mas di Deuteronomi 32 ayat 1 dan 2? Laksana hujan. Iya, apa kan hujannya natural sama spiritualnya apa Mama? Word. Hah? Firman ya. Firman atau word kan? Betul Ma? Ya. Oke. Jadi kalau word sama dengan hujan, betul? Oke. Sekarang kita mau tanya sama Kak Chen. Apa sama dengan apa Kak Chen? Naturalnya apa, spiritualnya apa Kak Chen? Di John 6:63 ya, Cek? Yang Deuteronomi yang Emak tadi udah jawab. Apa sama? Jadi Deuteronomi 32:1-2, naturalnya itu air atau hujan. Lalu? Terus dia punya apa? Spiritual. Spiritual itu doktrin atau word. Boleh tambah doktrin lah ya, Kak Jen bilang. Oke, terima kasih Kak Chen. Sekarang kita masuk ke John 6:63 ya. Bagaimana? Semua sudah jelas? Boleh semua? Ya. Mantap ya. Uco, bisa jelas Uco? Oke. Sekarang John 6:63, Kakak Lina mau baca dan lihat apa natural dan spiritualnya. Oke? Silakan Kakak Lina. Mic-nya kasih ke Kakak. Silakan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kira-kira Kak Lina apa jembatannya sama ayat yang tadi? Perkataan, to word tadi ya. Tadi apakah word tadi air, betul? Iya. Nah, itu dia. Dan sekarang di sini perkataan
dia punya naturalnya apa? Naturalnya Di sini melambangkan apa? Yohanes 6:3 melambang di Yohanes 6:63 melambangkan apa? Naturalnya word itu. air tadi aja. Di ayat ini, Kak. Walaupun itu koneksinya sama air juga di ayat ini. Roh bukan Roh. spirit itu. Daging. Daging, betul? Setuju semuanya di Zoom? Kalau natural, Naturalnya apa? daging. Kak Chen setuju, Kak Chen, Om Jeffrey, PT Spiritual, Punchen? Setuju. Nah, jadi dagingnya natural, spiritualnya apa, Kak? roh. Word. Roh, lalu Spirit. spirit roh, terus Life. life sama Word. word. Itu doktrin Mantap, tadi. itu dia. Hah? Jadi di sini juga bisa ternyata ada naturalnya, ini firman air ini ada yang melambangkan lambangnya daging juga kan di sini. Walaupun dia ada koneksinya word juga kan. Iya. Bisa lihat nggak ini? Jadi ini line, memang line upon line sekali. Jadi ini word ya, ini word, ini sama word ya. Dan word ini sesuai Deuteronomy dia adalah air kan? Gini kan? Jadi kalau ini air, apakah kalau di sini ada word artinya bisa kuning juga, betul? Kak Kak Lina, Betul. Ya. Tetapi sekarang dia punya word di Yohanes 6:63, dia punya naturalnya apa? Daging. Daging, artinya hijau toh? Ya. Artinya setiap word apakah hijau begini? Dan dia bisa juga connect di sini, betul? Karena ada kata word kan? Jadi ini terus tambahannya apa lagi, Kak? Life and spirit. Spirit Life. and life, betul? Ya. Ya. Sekarang kita mau tanya sama Itin. Itin, apa sama dengan apa natural spiritual? Silakan Itin. Yang keras ya. Yang keras. Apa sama dengan Yohanes 6:63, natural spiritualnya apa sayang? Silakan diulang. mau diulang? Kalau di Deuteronomy Yohanes 6:63 sayang. Tadi Deuteronomy 32 sudah kakak cek. Silakan. yang kalau di 6 ayat 63 dia punya natural adalah daging. Kalau dia punya spiritual, word, spirit, dan life. Terima kasih. Sama-sama, Titin. Oke, sudah jelas semua ya? Oke. Ini bisa kata-kata atau ayat ya, boleh. Nah, sekarang kita mau lihat berikutnya. Kita buka Yohanes 1 ayat 29. Apa natural dan spiritual ya? Sekarang kita mau tanya sama ini Galaxy J7 Prime, ini apakah mau ikut berpartisipasi? Baca Yohanes 1:29. Ayo baca. Baik. Oh iya. Silakan baca. Ini dengan siapa? Apakah Tante Yola ini? Wai. Oh, Wai. Oke, Wai. Silakan Wai baca. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, mantap Wai. Wai, di sini Wai apakah boleh ikuti yang tadi Gaby sudah jelaskan? Wai ada natural dan spiritual, Wai? Ya, sudah. Tadi di Yohanes 1:29 yang menjadi lambang, kalau lambang itu naturalnya toh, Wai? Ya, roh sama daging. Nah, sekarang yang ayat yang Wai baru baca di sini yang jadi lambang kata-kata apa?
yang lambangnya nggak kenyataan, tapi dibilang seperti itu. Kata-kata apa, Wak? Anak domba. Anak domba. Jadi naturalnya apa, Wai? Hah? Jadi naturalnya apa? Yang alami apa? Yang lambang apa? Yang menghapus dosa. Anak yang lambang anak domba, tahu? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Satu aja ya, anak domba aja ya, Wai. Domba ya. Tapi Anak domba. melambangkan siapa nih? Domba melambangkan apa, Wai? Domba melambangkan Allah. Dosa. Menghapus dosa. Yohanes lihat siapa ini, Wai? Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nah, jadi yang domba siapa sebenarnya? Sorry, Cik. Yesus. Nah, tapi apakah waktu Yohanes lihat Yesus, apakah Yesus penuh dengan bulu domba atau beda, Wai? Nggak ada. Nggak ada bulu domba. Jadi kalau di Yohanes 1:29 naturalnya yaitu domba, betul, Wai? Ya. Spiritualnya siapa, Wai? Pengertian spiritualnya? Yesus. Mantap, Wai. Mantap sekali. Bisa jelas ya, Wai? Ya. Oke, mantap. Terima kasih, Wai. Kita lanjut. Ya, sekarang kita minta PT Puncan untuk ulang kesimpulan yang itu tante saya ya, saudara-saudara. Kita minta PT Puncan untuk ulang. Apa kesimpulan Yohanes 1:29 natural dan spiritual? Silakan, PT Puncan. Oh iya. Di John 1 ayat 29 bagaimana Yohanes melihat domba. Kalau naturalnya domba, sedangkan Yesus adalah spiritual yang sesungguhnya. Oke. Makasih Mama Soisa. Iya. Kita selanjutnya ya. Nah, kita mau belajar tentang kata-kata Babylon. Loh? Oke. Mari kita baca di naturalnya di Daniel 7 ayat 1, oke? Naturalnya 7 ayat 1. Kita baca Daniel 7 ayat 1. Oke? 7 ayat 1. Mari kita minta untuk baca. Apakah boleh baca? Tadi yang belum baca, Mary Bell sekarang, Mary Bell. Mary Bell belum, dah? Oke, silakan Mary Bell. Pada tahun pertama pemerintah Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Apakah Mary Bell, Daniel ada benar-benar di kerajaan apa, Mary Bell? Kerajaan Babel. Jadi artinya ini natural atau spiritual? Natural. Kenapa? Karena dia memang berada. Benar-benar apa? Benar-benar berada di Babylon, kan? Betul? Ya. Mantap, Mary Bell. Jadi di Daniel 7 ayat 1 ini menceritakan bahwa ada apa? Ada kerajaan Babylon, betul? Kerajaan Babylon, dan ini zaman raja siapa? Belshazzar. Oke. Kalau ada natural, pasti ada apanya? Spiritualnya. Mari kita lihat yang spiritual ya. Mari kita lihat Wahyu 17 ayat 5. Oke. Sekarang masih Mary Bell toh gilirannya. Ya, Minja. Kita akan baca ayat lagi. Ya. Mary Bell tolong baca. Mary Bell, kalau buku Wahyu apakah masih sama Daniel? Nanda Minja. Siapa yang tulis buku Wahyu sih, Mary Bell? Yang tulis buku Wahyu adalah John the Baptist. John Beloved. Nah, apakah di sini Daniel masih hidup? Sudah tidak. Apakah kerajaan Babylon masih ada waktu itu? Masih ada. Babylon? Sudah ada. Nah, ini kerajaannya siapa?
Kerajaannya. Pagan Rome kan di sini, yang kerajaan aslinya Pagan Rome kan? Iya. Atau kerajaan ada berapa? 5 kerajaan kan? Babylon sudah hancur, Media Persia sudah hancur, Yunani sudah hancur. Habis Yunani siapa? Pagan Rome atau Roma kekafiran, betul? Apakah Yesus disalib waktu zaman Roma kekafiran ada 12 murid kan? Ya. Dan waktu zamannya Yohanes masih zamannya siapa? Roma. Betul, Mary Bell? Ya. Oke, mari kita lihat apa yang Yohanes tulis, oke? Di Wahyu 17 ayat 5. Mary Bell boleh baca, silakan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ada kata Babel nggak, Mary Bell? Ada, Mija. Tapi di sini samanya Yohanes kan? Iya, Mija. Artinya ini Babel natural atau spiritual? Spiritual. Bisa melihat, Mary Bell bisa jelaskan? Coba Mary Bell jelaskan. Kenapa ini Babylon ini adalah Babylon spiritual, Mary Bell? Silakan. Karena Babel yang pertama itu masih Belshazzar dengan Daniel itu dia punya natural. Kalau spiritualnya sudah tidak ada orangnya tuh, Mija. Nah, sekarang di Wahyu 17 ayat 5 kalau dibilang Babylon masih ada nggak kerajaan Babylonnya yang natural? Sudah tidak ada. Kenapa? Di Wahyu 17:5 yang di sini aslinya naturalnya kerajaannya siapa? Kerajaannya. Tadi Micia bilang apa? Waktu Yohanes menulis lagi kerajaan apa yang memerintah? Kerajaannya Roma Kepausan. Kafiran. Ya? Kafiran. Oke, mantap Mary ya. Apakah bisa ikuti semua? Bisa ikuti penjelasan Mary Bell? Makasih. Bisa ya. Jadi di sini apa? Babylon spiritual kan? Karena kerajaan Babylon asli sudah apa? Natural sudah jatuh kan? Itu dia. Nah, sekarang kita minta untuk Ucok mau coba jelaskan. Ada Babylon, ada 2 Babylon, natural dan spiritual. Silakan Ucok. Tadi Ucok sudah ya? Yang lain dulu. Mama berarti. Silakan Mama dulu. Nih, Ma. Babylon spiritual dan natural dan spiritual. Silakan, Ma. Kalau Babylon secara natural terdapat di dalam Daniel 7 ayat 1, di mana ada kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Belshazzar. Kemudian yang spiritual di Wahyu 17 ayat 5, di mana Babel yang ada adalah kerajaan Roma kekafiran. Karena kerajaan Babylon yang natural sudah jatuh. Nah, itu dia. Betul. Ya. Jadi kalau ada di akhir zaman juga ada Babylon, berarti apakah itu Babylon natural atau spiritual, Mama? Kenapa, Mama? Spiritual. Ini belum jatuh, Mama. Sudah karena Babylon dulu sudah apa? Dulu sudah jatuh, ya. Oke, terima kasih Mama. Sekarang terakhir, masih ingat ini nggak ada ayatnya, tapi kalau kebalikannya kota Babylon, kota apa Kakak Chen? Babylon. Kalau Babylon punya kota yang jahat, yang baik kota apa? Yang selalu bertentangan mereka, baik dan jahat. Utara ya? Bukan? Oh. Kota apa, Kak? Kalau Babylon yang jahat, kota 1. Kalau ini punyanya setan, yang punya Tuhan, kota apa? Kota Yerusalem. Mantap, Kak Chen. Kak Chen boleh jelas, kalau naturalnya Yerusalem di mana, Kak Chen? Kalau naturalnya Yerusalem, dia
ada di Timur Tengah ya. Apakah Timur Tengah kan? Iya. Kalau Yerusalem spiritual apa Kak Chen? Yerusalem spiritual bisa ada yang di surga juga. Oke, surga. Terus Yerusalem yang spiritualnya lagi, yang lain apa? Rumah Tuhan ya? Nah, kalau rumah Tuhan itu melambangkan apakah bangunan? Enggak, maksudnya kita punya tubuh sesuai Apakah 1 Korintus 3. Nah. Jadi Yerusalem spiritual adalah di mana umat Tuhan berada, Kak Chen? 2 atau 3 orang, betul? Iya. Mantap, betul. Kak Chen. Berada 2 atau 3 orang. Ya? Oke, sekarang kita mau minta untuk Kakak Nini boleh ulang pengertian Yerusalem natural dan spiritual. Semoga sinyalnya bagus ya Kakak Nini. Iya, sis, putus-putus. Saya dengar, sis. Ya, sis, sekarang silakan. Jadi Yerusalem itu juga, Yerusalem natural itu yang ada di Timur Tengah. Yerusalem spiritual itu di mana saja umat Tuhan berada 2 atau 3 orang, Tuhan hadir, disitulah Yerusalem spiritual. Mantap Kak Nini. Jadi kita ulangi lagi, kenapa orang sampai bisa salah pengertian ayat-ayat di Alkitab? Contohnya Kolose 2:16, kita kan nggak mau rayain hari Sabat lagi, kan udah dipakukan di kayu salib gitu kan? Karena mereka tidak mengerti konsep apa Kak Nini? Natural dan spiritual, sis. Mantap, Kak Nini. Mantap. Oke, oleh karena itu, kita akan masuk ke, ini konsepnya kita simpan ya. Pokoknya kita jelas bahwa orang ini salah mengerti. Kalau ada orang yang pengertiannya tidak sesuai dengan konsep Alkitab, tapi dia kutip Alkitab, artinya dia tidak mengerti apa, Mary Bell? Ya, mantap. Tidak mengerti apa Kakak Uco? Boleh ulang? Mantap Kak Uco. Oke. Nah, oleh karena itu, mari kita sebelum masuk ke konsep untuk menjawab itu, mari kita ke Taman Eden dulu, betul? Mari kita lihat ke Taman Eden, ya. Sorry ya, kita hapus. Apakah Wai bisa ikuti sampai sejauh ini, Wai? Pelajarannya? Bisa ya, Wai? Kalau ada pertanyaan, tanya Geidi ya, Wai. Tapi aku jangan tanya ya. Nanti kalau tak suruh baca, boleh toh, kayak tadi? Baca boleh, tapi jangan tanya-tanya dulu. Oke. Kalau Wai tanya, boleh loh. Tadi Wai tak tanya, bisa jawab kok, Wai ini. Sebenarnya bisa, ya. Semangat ya, Wai. Oke. Mari kita lanjut ya. Mari kita lihat ke peristiwa di Kejadian, betul? Kalau di Kejadian 1, tentang apa, Itin? Tentang penciptaan. Penciptaan kan? Ya. Lalu di akhir penciptaan Tuhan bilang apa? Very good. Very good. Jadi mantap kan? Very good kan semua? Dari semua hewan-hewan, ya Om Jeffrey, betul? Apakah semuanya very good, Om Jeffrey? Betul, very good. Oke, mantap. Mari kita lihat ayat Kejadian 3 ayat 21. Very good ini artinya sangatlah baik ya. Jadi Kejadian 3:21 kita mau lihat apakah di sini masih very good, oke? Apakah masih very good? Kejadian 3. Ayat 21, Om Jeffrey. Kejadian 3 ayat 21. Oke, Om Jeffrey. Silakan, boleh baca Om Jeffrey. Tunggu lagi cari ayatnya dulu nih. Oh ya, di screen ada Om Jeffrey, jadi sudah share. Oh ya, oke.
Terima kasih. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepadanya. Jadi siapa yang dipakein apa, Om Jeffrey? Pakaian Ya, dari kulit binatang. nah, dipakein ke siapa, Om Jeffrey ini? Waktu itu cuma dua-duanya kali. Siapa itu dua-duanya, Om Jeffrey? Nah, Ah, mantap. Oke, Om Jeffrey. Jadi, di Kejadian 3 ayat 21, ada Adam dan Hawa, betul? Ya, kita Adam dan Hawa, kan? Hawa. Dan mereka dipakein kulit domba, betul? Jadi anggaplah kulit dombanya ini warna biru ya, saudara-saudara. Ini kulit domba. Mari kita reason ya. Jadi kalau ada Om Jeffrey, kalau ada kulit domba, artinya ada apa yang diapain, Om Jeffrey? ada daging domba yang Ada diapain nggak tahu. Domba yang diapain? Kalau ada kulitnya, artinya dombanya diapain? Jadi makan atau diapain tuh? Diku, Om Jeffrey lanjutin. Dikubur. Kalau ada kulitnya aja, Om Jeffrey, diapain? Ada kulitnya aja dikulitin. Nah, betul? Jadi dicabut kulitnya kan, the coat of skin, ya kan? Itu dia. Kenapa nggak ular aja ya yang bikin dosa ya? Dikulitin jadi pakaian. Ya, jadi ya. Jadi kulit domba ini, dombanya dikulitin kan? Apakah Om Jeffrey, domba di sini dikulitin karena dulu domba diciptakan kurang good? Kurang good apa itu? Domba diciptakan tidak good. Maksudnya tidak good apa itu? Tidak baik. Kan Tuhan ciptakan domba hari ke-6 kan, Om Jeffrey? Ya. Dan Tuhan bilang very good. Kok bisa katanya very good, kok sampai dibunuh dan dikuliti, Om Jeffrey? Apakah dombanya yang tidak good? Bukan. Nah, bukan. Nah, karena apa? Di penciptaan sudah apa, Om Jeffrey? Waktu dia karena hari ke-6 apa, Om Jeffrey? Ciptaan manusia. Domba diciptakan terus Tuhan bilang apa? Very good. Domba diciptakan, di akhirnya Tuhan bilang apa? Very good kan? Very good. Ini domba punya peristiwa yang menyedihkan ini, yang dikulitin bukan karena penciptaan Tuhan ciptakan domba kurang baik gitu. Bisa nggak semuanya? Bagaimana? Kak Chen? Boleh Kak Chen? Ada PT Puncen, Kak Nini, boleh? Boleh, Cek. Oke. Kalau begitu kita boleh minta Mama Soisa boleh ulang ini. Kenapa ini domba dikuliti? Bukan karena apa domba dikuliti? Boleh Mama Soisa, silakan. Ya, Cece, tadi saya ada putus berapa kali, tetapi saya coba ya. Oke, silakan Mama Soisa. Cuma saya dapat bagian belakangnya aja. Itu saya mengerti, tapi bagian kulit domba ini akibat dari ini ya, melanggar ya. Nah, kita belum establish itu, nggak boleh bilang itu dulu. Oh, sorry. Oke. Jadi, Tuhan ciptakan bumi kita ini sudah very good atau sudah baik. Sudah sempurna adanya. Lalu waktu
Adam dengan Hawa jatuh dalam dosa, Jangan akhirnya domba ini jangan bilang jatuh dalam dosa. dulu. Bilang aja. Oh iya. Adam dan Hawa. Iya. Nah, gitu. Oke. Adam dengan Hawa ini bagaimana tadi Cece? Adam dan Hawa dipakaikan kulit domba gitu. Tapi kita nggak tahu kan kenapa. Oh iya. Kan belum ada ayatnya kan. Oke. Silakan. Oke. Ya, Adam dengan Hawa ini dipakaikan kulit domba. Kasihan domba itu tidak bersalah tetapi harus dikuliti kulitnya untuk dikasih pakai kepada Adam dengan Hawa. Dulu domba diciptakan tidak. Kenapa? Apakah kalau domba dikuliti, Mama Soisa, apakah dulu dia diciptakan tidak good sampai dia dikuliti? Betul, Mama Soisa? Oh iya. Hah? Iya? Halo? Ya, Mama Soisa. Tidak ya. Iya, karena domba diciptakan hari ke-6. Lalu? Hari ke-6 itu kan sudah good ya, dan pada akhirnya yang bagian terakhir ini very good ya. Nah, itu dia. Jadi apakah kesalahannya di domba bukan sejauh ini kalau dia dikulitin? Bukan. Nah, apakah bisa lihat ini semua? Kalau dikonekkan kejadian 3 ayat 21 dan kejadian 1, Om Jeffrey bisa lihat nggak? Kalau domba di sini dikulitin bukan berarti dombanya nggak bagus kan, Om Jeffrey? Betul, Om Jeffrey? Halo, apakah Om Jeffrey bisa dengar? Betul. Nah, itu dia Om Jeffrey. Jadi bukan kesalahannya dombanya, lalu kesalahannya siapa kan? Oke? Kalau ini artinya kalau sampai dikulitin, kalau sampai dikulitin artinya ada yang apa? Ada yang menyembelih. Kalau nggak ada yang menyembelih nggak bisa dikulitin. ada yang tidak very good kan Om Jeffrey kalau sampai dikulitin. Tetapi bukan dombanya yang kita establish kan? Betul? Iya. Tapi kita mau cari tahu apa ini yang nggak very good ini. Dosa. Nah, belum tahu ya Om Jeffrey. Kita mau lihat ayat dulu baru ambil kesimpulan. Oke, mari kita mundur ya Om Jeffrey supaya bisa tahu maju atau mundur nih Om Jeffrey. Ya, maju dulu dong. Kalau maju apakah ayat sekali-sekali mundur mas sekali-sekali aja. Om Jeffrey, kalau ayat 21 menjelaskan tidak very good, ya kan? Apakah alasannya terjadi di sebelumnya atau di sesudahnya? Sesudahnya. Apakah misalnya Om Jeffrey, kalau di sini saya kebasahan, basah ya, saya punya baju basah. Apakah penyebabnya saya basah di B atau di A? Kira-kira kalau ini waktu, ini sebelum, ini sesudah. Apakah penyebab saya basah, Om Jeffrey mau lihat ke A atau ke B, Om Jeffrey? A. Nah, artinya kalau di sini Adam dan Hawa tidak very good, Om Jeffrey mau baca ayat sebelumnya atau sesudahnya, Om Jeffrey? Sebelumnya. Mantap, Om Jeffrey. Itu dia ya. Apakah Kak Nini boleh ikuti, Kak Nini? Boleh, Sis. Puji Tuhan ya. Oke, kita lanjut lagi di Kejadian ya. Kejadian 3 ayat 10. Oke. Kita sekarang akan minta siapa yang belum baca? Sudah ya, Kak Chen? Siapa ikut PS? Oke. Kita minta kesediaan dari Itin belum ya? Itin aja lah, Itin. Itin dulu, Itin, silakan. 3:10, Itin. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Oke, Itin.
Apakah di sini ayatnya very good atau enggak? Very good. Nah, tidak very good kan? Kenapa? Ada kata-kata takut. Karena karena Adam dan Hawa apa? Dorong. Adam dan Hawa takut kan? Iya. Takut. Terus apa lagi? Telanjang. Telanjang. Sembunyi. Jadi salah satu alasan nggak very good karena ada yang takut, ada yang telanjang, ada yang sembunyi. Betul kan? Iya. Oke. Kita mau minta Kak Chen ulang, Kak Chen. Kejadian 3:10. Silakan Kak Chen. Kenapa kok bisa tidak very good, Kak Chen? Kenapa tidak very good? Karena mereka takut, telanjang, dan menyembunyikan mereka punya diri. Jadi Kak Chen mau tahu nggak kenapa takut, telanjang, dan sembunyi? Betul, Kak Chen? Iya, harus tahu kenapa. Jadi pertanyaan selanjutnya kan, kenapa takut, telanjang, sembunyi? Betul? Oke, terima kasih Kak Chen. Kita buka di Kejadian 3 ayat 6. Sekarang kita minta Wai boleh baca lagi ya, Wai. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Wai, apakah di ayat 10 dia telanjang, sembunyi, takut kan, Wai? Ya. Kalau dia di ayat 10 takut, sembunyi, dan telanjang, pasti penyebabnya takut, sembunyi, telanjang sebelum ayat 10 kan, Wai? Ya. Dan salah satunya karena dia makan apa, Wai, di ayat 6 yang Wai? Makan pohon, makan buah. Pohon dimakan. Katanya Mama pohon jangan dimakan ya, Wai. Ya, buahnya. Nah, jadi ini Waduren itu. Waduh. Iya. Benar. Adam mau makan sakit. Hawa ya? Hawa. Adam dan Hawa lah ya. Adam dan Hawa makan buah durian. Buahnya. Buah dari pohon kan? Iya. Emang apa salahnya kan, Wai? Harus dibuktikan kan? Apa salahnya makan buah dari pohon ya? Nah, sebelum itu terima kasih ya, Wai sudah baca dan menjawab. Kita minta Uco untuk ulang. Oke, Uco silakan. Kenapa kok Adam dan Hawa takut, sembunyi, dan telanjang? Silakan, Uco. Karena kenapa Adam dan Hawa takut dan telanjang dan sembunyi? Karena di Genesis 3 ayat 6 Adam dan Hawa makan buah dari pohon. Oke. Yang mau cari tahu apa salahnya kan makan buah dari pohon kok sampai takut, telanjang, sembunyi, betul? Ini jadi kalau kita belajar harus memang apa? Harus buktikan dari ayat, jangan ambil kesimpulan kita. Oh, ini gini nggak boleh, harus buktikan dengan ayat-ayat ya, Maribel. Apa salahnya sih? Apa salahnya makan buah dari pohon memangnya? Itu dia. Pasti di sebelumnya atau di sesudahnya, Uco? Alasannya kenapa mereka salah atau enggak makan buah dari pohon? Sebelum atau sesudah? Kira-kira kalau mau baca apa salahnya, salah enggak makan buah dari pohon sebelum atau sesudah ayat 6? Mundur atau maju ayatnya? Sesudah.
Kalau sesudah kita dapetin telanjang, bisa ketemu nggak penyebabnya? Sebelum, betul? Pasti kalau ini hasilnya nggak bagus, artinya ada sebelumnya sesuatu yang terjadi. Betul kan, Uco? Nah, itu ya. Mari kita baca Kejadian 2. Ayat 16. Oke, kita sekarang minta kesediaan PT Puncen untuk baca. Silakan PT Puncen. Iya. Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Banyak dengan bebas. Ayat 17. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terima kasih Mama Soisa. Jadi Mama Soisa, di Kejadian 2 ayat 16-17, apakah menjelaskan salah atau benarnya makan buah dari pohon? Betul atau salah? Iya atau tidak? Apakah Kejadian 2, 16-17 Mama Soisa menjelaskan bahwa makan buah dari pohon ini salah gitu? Atau benar? Menjelaskan nggak Mama Soisa? Menjelaskan Mama Soisa? Yang tadi Mama Soisa baca menjelaskan nggak? Iya, ada menjelaskan. Nah, kenapa salah Mama Soisa? Salah karena apa? Karena? Salah karena mereka kasih apa? Karena di 16 di Kejadian 2 ayat 16-17 Tuhan kasih apa Mama Soisa? Yang tadi Mama Soisa baca? Tuhan kasih tahu bahwa semua yang ada di taman itu mereka boleh makan. Nah. Tapi yang satunya nggak boleh. Jadi Tuhan kasih apa itu? Pilihan kan? Penyurutan. Perintah ya? Perintah, betul? Mama Soisa? Iya. Betul, Cek. Salah karena Tuhan kasih perintah. Kalau tidak boleh apa? Makan pohon dari... Oh iya, kalau tidak boleh berarti itu perintah ya. Betul-betul, Cek. Boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat, kan? Iya. Pengetahuan baik dan jahat. Oke, sekarang Kak Lina mau ulang. Silakan Kak Lina. Apa salahnya sih makan buah dari pohon ini? Apa salahnya makan buah dari pohon itu? Untuk mengetahui ini kita pergi ke ayat sebelumnya ya, yang menjadi penyebabnya, yaitu kita masuk ke Genesis 2 ayat 16 dan 17. Nggak usah baca ya, Cek? Oke. Kenapa salah? Salah, tapi kenapa gitu kan? Karena di situ di Genesis 2 ayat 16 dan 17 di situ Tuhan kasih perintah kepada manusia Adam dan Hawa pada saat itu bahwa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dengan jahat. Kalau mereka makan artinya mereka akan mati. Jadi apakah gara-gara perintah ada benar dan salah kan? Iya, karena ada perintah tadi. Jadi di Kejadian 3 ayat 6 Om Jeffrey, Adam dan Hawa sudah apa perintah Tuhan, Om Jeffrey? Terima kasih, Kak. Apakah Adam dan Hawa bikin apa sama perintah Tuhan, Om Jeffrey? Silakan. Dia bikin. Kalau Tuhan kasih perintah, jangan makan. Dia makan. Artinya Adam dan Hawa titik-titik perintah Tuhan. Apa, Om Jeffrey? Dia melawan perintah Tuhan. Lawan, oke. Kalau Wai punya jawaban apa? Kalau dibilang perintah nggak boleh makan tapi dia makan, artinya Adam dan
Mantap, Wai. Betul, Wai. Melanggar, ya. Betul, Om. Melanggar. Jadi, sudah tadi belum? Nanti di copy ya. Kita ini. Oke. Jadi, Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 6 melanggar perintah Tuhan. Betul, Wai? Betul. Oke, mari kita lihat. Apa itu kata lainnya melanggar perintah Tuhan ya? Kita selanjutnya. Apa kata lain melanggar perintah Tuhan? Kita minta Kak Nini baca ya. Kita baca. Boleh. Iya. Sorry ya, salah drawnya. Di 1 Yohanes 3 ayat 4. Di 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke. 1 John 3 ayat 4. Boleh Kak Nini, silakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi Kak Nini, boleh apa kata lain melanggar perintah Tuhan, Kak Nini? Kata lainnya apa? Transgress. Dan itu satu kata aja, katanya apa? Dosa. Dosa. Artinya Adam dan Hawa apa Kak Nini? Berdosa. Mantap. Artinya Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 6 berdosa. Oke, sekarang Mary Bell mau ulang. Silakan Mary Bell. Punya pertanyaan kan dari pertama jam ya, dari kata lain. Jadi kata lain melanggar perintah Tuhan di 1 John 3 ayat 4, kata lainnya adalah dosa. Artinya Adam dan Hawa di Genesis 3 ayat 6 telah berdosa. Oke, mantap Mary Bell. Mantap sekali. Terima kasih ya Mary Bell dan Kakak Nini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ya. Kalau Adam dan Hawa sudah berdosa, harus apa? Nah, kalau Adam dan Hawa berdosa, harus apa? Hasilnya apa ya? Kita buka Roma 6 ayat 23, oke? Roma 6 ayat 23. Ucok mau baca. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Silakan Ucok. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, mantap Ucok. Jadi Ucok, sejauh ini Adam dan Hawa kalau sudah berdosa hasilnya apa? Maut. Hasilnya maut. Upah dosa ialah maut. Atau upah dosa kan? Atau harus mati kan? Nah, kita sekarang akan minta untuk ulang Mama. Silakan Mama. Jadi di
Kalau Adam dan Hawa sudah berdosa, hasilnya apa? Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut atau mati. Artinya? Artinya Adam dan Hawa mendapat upah Harus apa? harus mati. Apakah Wai setuju ini, Wai? Setuju. Mantap, Wai. Oke, kita lanjut ya. Mari kita lihat kontroversinya sekarang. Siap masuk kontroversinya? Mari kita buka Kejadian 5 ayat 5. Oke. Wai aja yang baca, wes. Karena udah buka mic ya. Kejadian 5 ayat 5. Ya, ini Wai. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Katanya upah dosa kalau melanggar harus langsung mati. Kenapa ada 930 tahun, Wai? Karena apakah itu pertanyaan, Wai? Yang harus dipikirkan. Aneh kan? Aneh kan? Kita belum tahu kalau dipikir sekilas, katanya harus mati. Kenapa 930 tahun? Begitu kan, Wai? Iya. Nah, betul nggak? Agak aneh kan? Katanya harus mati upah dosa. Iya. Nah, itu pertanyaan, Wai ya. Oke. Iya. Kita mau pikir itu. Kenapa itu? Oke? Jadi, di Kejadian 5 ayat 5, Adam hidup 9.3 baru mati, betul? Oke, apakah ini sudah layarnya kita mau ganti layar baru? Wai bisa ikuti ya, Wai? Om Jeffrey, Kak Chen, Kak Nini, PT Puncen, boleh? Semuanya bisa jelas? Boleh. Oke. Boleh sih. Mau diulang? Boleh, Cek. Oke, puji Tuhan ya. Sudah, Mas? Sudah ucap? Oke. Sorry ya, kok stop. Kita mau hapus. Nah, ini kita mau ringkaskan ya. Jadi ini Tuhan pertama kasih perintah kan. Tuhan bilang, ya, ini pohon ini yang satu ini jangan dimakan, betul? Lalu hasilnya Dimakan. Makan kan, Wai? Adam dan Hawa makan. Iya. Makan. Makan buah. Jadi ini perintah. Ini makan buah. Nah, setelah kita selidiki di dalam ayat-ayat hukum Tuhan, di 1 Yohanes 3 ayat 4, mereka apa? Berdosa kan? Wai? Iya. Lalu di Roma 6 ayat 23, ini berdasarkan hukum Tuhan ya. Hukum perintah Tuhan. Roma 6 ayat 23, dia di sini harus mati, betul? Iya. Tapi hasilnya Adam hidup 930 tahun. Adam hidup kan istilahnya, betul, Wai? Nah, mari kita ini nggak boleh pakai ayat, maksudnya kita reason ya. Kita pakai informasi yang ada untuk menjelaskan kenapa Adam bisa hidup ya. Boleh? Ya. Pertanyaannya, kenapa Adam bisa hidup? Walaupun kenapa bisa hidup? Walau itu aja ya. Kenapa Adam bisa hidup 930 tahun setelah terjadi semua ini, betul? Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat dari segi perintah. Betul? Apakah gara-gara pertama ya? Apakah gara-gara perintah tidak boleh kan, Wai, perintahnya? Iya. Jadi makan toh? Iya. Lalu karena makan jadi dosa, mati, betul? Iya.
Tapi di sini hasilnya apa, Wai? Hidup kan? Hidup. Artinya, Wai, artinya kalau hidup, di sini. Artinya di sini perintahnya harus berubah, paling nggak. Betul, Wai? Ini perintah harus berubah, kan? Supaya waktu dia makan, betul? Jadi kalau perintahnya berubah, boleh atau nggak makan, Wai? Nggak boleh. Kalau perintahnya kan nggak boleh makan, toh? Kalau perintahnya nggak boleh makan. Kalau perintahnya harus berubah, artinya sekarang ganti apa? Boleh makan, kan? Betul, Wai? Supaya ini kan dia bilang hasilnya hidup, kan, Wai? Ini reason. Ya. Kalau hasilnya hidup, kita ganti, kan? Belakangnya ini jadi hidup, kan? Apakah mati ini, Wai, karena makan sama perintah bertentangan? Setuju? Setuju. Artinya kalau supaya hidup, perintahnya harus ganti. Betul, Wai? Kalau misalnya, ini misalnya ya, Wai. Ini reason ya. Betul nggak alasannya, Wai? Kalau bisa hidup di sini, artinya perintahnya di depan paling nggak harus berubah. Jadi boleh makan. Sehingga walaupun dia makan, dia tetap hidup. Betul, Wai? Bisa lihat? Apakah semua bisa lihat alasan nomor 1? Om Jeffrey bisa lihat ini, Om Jeffrey? Om Jeffrey bisa lihat alasan reason yang ini, Om Jeffrey? Nomor 1. Halo, Om Jeffrey? Boleh jelas? Bisa? Oke. Mungkin Om Jeffrey sinyalnya atau apa? Mama Soisa, bagaimana? Jelas, Mama Soisa? Halo, C, ulang lagi ya, C. Makasih. Mama Soisa, kan awalnya perintah, kan? Dia makan. Oh, ya. Berdosa. Ya. Berdasarkan hukum Tuhan, dia harus berdosa, kan? Artinya dia harus mati. Iya. Upah dosa mati. Mati, seharusnya mati. Tetapi dia hidup, kan, Mama Soisa? Aneh, kan? Kok dia hidup sih? Iya, kenapa masih hidup dia? Artinya di akhirnya kita ganti hidup dulu, kan, Mama Soisa? Oh, iya. Nggak mati, kan? Karena harusnya kita lihatnya Adam dan Hawa mati, kan? Tapi dia hidup, artinya kita ganti hidup. Kalau dia sampai hidup, artinya perintahnya harus berubah, betul? Iya, berubah kata boleh itu ya. Nah, karena nggak mungkin kalau misalnya dia perintahnya nggak boleh makan, terus dia makan, dia nggak hidup, dia masih hidup, mati. Nggak bisa, kan? Nggak mati, tau, Wai? Nggak mati, nggak bisa. Artinya ganti aja. Akhir hidup, artinya ini perintahnya paling nggak harus diubah. Ini reason, ya. Iya. Jadi yang pertama apa? Paling nggak perintahnya harus diapain, Mama Soisa? Bukan. Harus berubah. Harus berubah. Ini alasan nomor 1. Dia boleh makan, baru dia bisa hidup. Apakah kalau perintahnya bilang boleh makan, kalau dia datang ke pohon dan datang ke pohon itu, apakah dia tetap hidup, betul? Iya. Dia datang tiap hari makan buahnya, apakah dia akan mati, Mama Soisa? Enggak, kan? Oh, tidak. Tidak. Berubah enggak? Iya, C. Kalau seandainya Hawa tidak, walaupun Hawa ada di pohon itu, kalau tidak tergoda, dia tetap hidup gitu loh. Mama boleh? Bukan itu. Ini perintahnya udah berubah, Mama Soisa. Perintahnya yang berubah. Seandainya. Oh, perintah yang berubah. Oh, iya. Ini seandainya semua, ya. Ini karena kita riset. Iya. Kita beralasan gitu. Kita kan harus exercise, Mama Soisa. Jadi kalau dia hidup, artinya seandainya dia masih hidup, paling enggak perintahnya harus berubah jadi boleh makan. Sehingga kalau dia ke pohon setiap hari Mama Soisa makan, dia nggak akan mati, tetap hidup, betul? Karena nggak ada perintah yang setuju? Setuju. Oke, mantap. Oke, kok Mama Soisa ulang? Silakan. Baik. Perintah mengatakan bahwa tidak boleh makan. Kalau makan,
dia apa? Dia melanggar hukum atau dosa. Lalu upah dosa adalah maut atau mati. Tetapi perintahnya sekarang berubah. Dia harus apa? Mas Isa, tapi kenyataannya Adam sekarang apa? Hidup. Nah, ini dia. Kenyataannya Adam apa, Mas? Iya. Kenyataan, iya. Katanya upah dosa adalah maut atau melanggar, otomatis mati kan? Tetapi kenapa dia masih hidup? Nah, seperti itu ya. Karena? Jadi, karena harus ada, apa sini lagi? Harus ada yang berubah. Gitu ya? Nah, apa yang berubah? Yaitu perintahnya harus berubah. Dari apa jadi apa? Dia boleh makan itu buah. Jadi? Supaya dia hidup terus. Tadi Mama Soisa bilang perintahnya tidak boleh makan itu buah. Diganti jadi apa, Mama Soisa berubah jadi apa perintahnya? Boleh makan. Boleh makan. Boleh makan. Sehingga Mama Soisa kalau perintahnya boleh makan, walau hidup ya. Jadi kalau perintahnya boleh makan, walau dia makan tetap apa? Hidup. Hidup. Boleh ulang Mama Soisa, kenyataannya kan upah dosa harus. Ya, Coba ulang dari situ. Kenyataannya dia hidup. Nah, artinya? Tapi perintah. Artinya tapi artinya nggak pakai. Dia masih hidup ya. Nah, kenyataannya Adam masih hidup kan, Mama Soisa? Kenyataannya Adam masih hidup. Lalu? Hawa sih. Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa, dua-dua. Iya, iya. Lalu di sini perintahnya berubah, boleh makan. Nah, artinya kalau kenyataannya hidup, Mama Soisa, artinya perintahnya harus berubah begitu, Mama Soisa. Oh, perintahnya harus berubah. Jadi kan dia mati kan, Mama Soisa boleh diulang satu kali lagi ya. Kan dia perintahnya nggak boleh makan, tuh, Mama Soisa. Tapi dia makan, betul? Terus, dosa harus mati kan? Tetapi kenyataannya dia hidup, betul? Kalau artinya paling dia punya reason pertama, artinya perintahnya harus berubah jadi boleh makan, sehingga kalau makan dia tetap hidup, betul? Iya. Ulang ya, Cek. Ulang. Silakan. Harus dapat ini. Perintahnya mengatakan tidak boleh makan. Tetapi kenyataannya makan. Akhirnya ada hukum melanggar hukum kan, dosa. Jadi upah dosa adalah maut. Tetapi kenyataannya dia masih hidup. Makanya yang di bawah ini boleh makan katanya. Dia makan. Dari Mama Soisa belum mulus habis kenyataan hidup. Kenyataannya ada. Kenyataannya masih hidup. Artinya harus apa? Artinya pakai artinya Mama. Dia boleh makan ya. Artinya dia boleh makan ya. Artinya perintahnya boleh makan. Artinya harus berubah Mama Soisa. Itu dia. Aduh. Cece, aduh. Ayo, terus Mama Soisa. Jadi ulang. Jadi kenyataannya dia hidup. Kenyataannya dia hidup. Artinya perintahnya harus berubah. Jadi, yaitu dia boleh makan ya. Sehingga dia makan, dia hidup. Mantap Mama Soisa itu. Cece, sorry ya, aduh aku ini membingungkan ya. Satu kali lagi, silakan Mama Soisa. Oke. Harusnya perintah Tuhan. Silakan. Ya, perintah Tuhan mengatakan tidak boleh makan. Tapi dia makan. Akhirnya dia melanggar. Jadi dosa dia. Jadi karena dosa, akhirnya maut ada akibatnya. Tapi dia sudah mati, kenapa enggak mati? Kenyataannya masih hidup. Artinya
perintahnya harus berubah. Betul? Begitu ya, Cek? Betul sekali. Dia boleh makan. Dia makan, tetap dia hidup. Gitu ya, masih Cek. betul. Ya. Makasih. Sorry ya, Cek. Aduh. Nomor satu. Nomor 2, reasonnya. Ya. Kalau misalnya di sini, misalnya ini perintah ya. Perintah. Nggak boleh, betul? Nggak boleh makan. Betul? Terus dia makan, betul? Terus dosa kan harusnya? Terus masih hidup. Tapi perintahnya di nomor 2 nggak berubah. Artinya kita lihat ini apa? Apa yang dari perintah ini? Perintah Tuhan cuman apa? Perintah Tuhan cuman apa itu? Kata lain bohong? Apa lagi? Bukan? Main-main kan? Main-main aja Tuhan. Katanya nggak boleh makan. Pas makan, berdosa, tetap hidup. Oh, ini main-main aja. Betul nggak, Wai? Ini alasan kedua. Ya, ini reason. Ya. Jadi yang pertama, oh ini kok kenapa hidup? Oh, artinya apakah di Eden perintahnya berubah? Karena masih hidup. Yang kedua, atau enggak, perintahnya nggak diubah sama sekali, hasilnya tetap hidup, artinya ini Tuhan main-main kali. Kejadian 2 ayat 16-17. Betul, Om Jeffrey? Kak Chen? Ya, Ceh. Oke, Kak Chen mau ulang yang kedua. Boleh, Kak Chen? Oke. Jadi kalau misalkan Tuhan kasih perintah kan, perintahnya boleh makan. Tidak boleh makan. Tapi dimakan. Dan kalau makan hasilnya berdosa kan, tapi ujung-ujungnya kenapa kok kenyataannya Adam masih hidup? Nah, artinya apakah Tuhan cuma main-main kasih perintah ini? Karena buktinya dia hidup. Gitu kan. Lihat yang kedua, Kak Jen, reason-nya, alasan. Ya. Bisa lihat yang kedua sudah jelas? Iya. Oke, Mary Bell mau ulang. Yang kedua. Silakan, Mary Bell. Reason yang kedua, perintah kan tidak boleh makan dan dimakan dan menjadi dosa. Tapi Adamnya masih hidup. Dan seharusnya di Roma 6 ayat 23 kalau upah dosa ialah maut. Dan Adam berpikir ya, Meja. Artinya, kalau dia masih tetap hidup? Artinya kalau dia masih tetap hidup, perintah Tuhan cuma main-main. Jadi cuma Tuhan asal bunyi aja. Asal bunyi aja ngomongnya. Nggak boleh makan. Tapi pas makan dibiarin hidup. Betul, Kak Chen? Iya, Ceh. Belum. Itu si Ai sayangnya. Jangan, nanti Mary Bell nggak bisa lihat keindahan firman Tuhan. Oke? Reason berikutnya. Oke? Reason berikutnya. Ya, ini penuh ya. Padahal kita mau, kita hapus aja, nggak apa-apa. Sudah belum ya tadi? Kayaknya udah sih. Jaga. Oke, berikutnya ya. Apakah semua bisa jelas? Yang Mama Soisa gimana? Yang kedua bisa jelas, Mama Soisa? Iya, Cek. Jelas ya. Jadi perintah Tuhan cuman apa, Mama Soisa? Oh, coba ya. Nah, boleh. Oke. Perintah Tuhan mengatakan tidak boleh makan, tapi kenyataannya mereka makan. Dan pada akhirnya mereka berdosa. Tetapi kenyataannya juga mereka masih hidup. Artinya mereka, perintah Tuhan itu cuma main-main. Mantap, Mama Soisa. 100%. Makasih. Ya, mantap. Enak ya kalau bisa mengerti jelas. Iya. Ya. Jadi yang kedua, perintah Tuhan tidak boleh makan. Terus waktu makan hidup. Artinya perintah Tuhan cuma apa?
main-main ya. Berikutnya ya. Yang ketiga sekarang. Ketiga, mari kita lihat ya. Jadi, perintah kan? Kita lihat dari akhirnya ya. Kalau akhirnya dia hidup, betul? Artinya di sini kalau hidup definisinya apakah berdosa menurut 1 John 3 ayat 4? Iya. Apakah kalau hidup apakah hidup berdosa nggak Mama Soisa? Menurut 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Roma 6 ayat 23, apakah kalau hidup berdosa atau enggak Mama Soisa? Tidak. Tidak. Nah, tidak berdosa kan? Ya, tidak. Ya. Artinya di sini Adam dan Hawa menurut perintah Tuhan kan? Karena hasilnya apa Mama Soisa belakangnya? Hidup C. Nah, bisa lihat Mama Soisa? Jadi alasan pertama, kok bisa dia hidup? Oh, artinya bisa-bisa ini seandainya ya. Jadi kalau dia hidup ini bisa jadi pilihan ya. Oh, pasti kalau dia hidup perintah Tuhan berubah. Atau enggak yang kedua pilihannya perintah Tuhan tetap enggak boleh makan, enggak berubah, tapi mereka makan tetap hidup. Artinya ini perintah Tuhan ini main-main aja, cuman asbun aja Tuhan. Yang ketiga, kalau dia memang hidup, pilihan yang ketiga, artinya dia nggak berdosa. Artinya di sini Adam dan Hawa menurut perintah Tuhan. Apakah bisa begitu? Iya. Oke, Om Jeffrey boleh ulang Om Jeffrey yang ketiga? Apakah Om Jeffrey bisa mengerti? Bisa. Coba Om Jeffrey ulang. Jadi kenapa dia hidup? Dulu pakai kacamata dulu. Ayat ketiga. Jadi kalau dari belakang ya Om Jeffrey, kalau Adam dan Hawa hidup, artinya dia tidak berdosa. Berdasarkan apa Om Jeffrey? Harusnya berdasarkan penurutan. Nah, ini ayatnya Om Jeffrey, yang ini. Yang ada di screen ini Om Jeffrey yang dibuletin, dibuletin. Berdasarkan Roma 2 ayat 3. 6:23 kan? Ya. Dan ayat berapa? 1 Yohanes berapa Om Jeffrey? 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang dibilang dosa pelanggaran kan? Dan upah dosa. Kalau dia hidup artinya dia berdosa nggak Om Jeffrey? Enggak. Artinya Adam dan Hawa apa Om Jeffrey? Suci. Awalnya suci. Menurut kan? Itu dia. Dan menurut ya. Kenapa sampai hidup? Karena Adam dan Hawa nggak melanggar sama sekali. Alasan ketiga kan? Kemungkinan ketiga kan? Betul. Oke. Mari kita lihat. Ya. Yang alasan keempat. Ada perintah, betul? Perintah. Jangan makan, betul? Nggak boleh makan. Mereka makan Om Jeffrey. Dosa kan? Iya, betul. Harus mati. Tapi harus mati dia. Betul? Tapi hidup. Betul. Artinya, ketika mereka hidup, yang mati harus siapa? Adam. Yang mati. Kalau Adamnya hidup, yang mati harus siapa Om Jeffrey? Selain Adam, betul? Iya. Bisa nggak sampai sini? Bisa ngerti. Oke, alasan mana yang kita mau pilih ya, Wai? Yang paling masuk akal kita mau pilih ya, Wai? Alasan yang mana ini? Yang masuk akal. 1, 2, 3, atau 4. Ya, Wai? Boleh? Oke. Apakah Wai, perintah Tuhan bisa berubah, Om Wai, sehingga mereka hidup? Bisa nggak? Bisa. Apakah perintah Tuhan pernah berubah?
Perintah Tuhan tidak pernah berubah. Jadi bisa nggak dipakai alasan nomor 1, Wai? Kenapa mereka bisa? Bisa coret ya, Wai? Coret. Apakah perintah Tuhan main-main sehingga mereka masih hidup, Wai? Tidak. Nggak bisa kan? Apakah alasan ketiga, ketika mereka masih hidup, mereka nggak berdosa, menurut apakah mereka melanggar, Wai, sebenarnya? Tetap melanggar. Artinya bisa. Betul. Jadi artinya hidup, toh? Jadi mereka melanggar, kan, Wai? Nggak bisa, kan? Melanggar. Artinya bisa nggak pakai alasan ketiga? Bisa nggak pakai alasan ketiga? Bilang mereka nggak berdosa, tapi di Kejadian 3 ayat 6 mereka makan buah. Bisa nggak bilang mereka nggak berdosa? Tidak bisa. Artinya, apakah mereka tetap hidup, Wai? Karena kematian hasil dosanya ada yang ganti, betul? Ya, Yesus yang ganti. Jadi apakah alasan keempat yang paling pas, Wai? Yesus yang menggantikan dosa manusia. Sehingga bisa hidup, kan, Wai? Punya kesempatan. Ya, kita bisa hidup karena Yesus yang menebus kita. Betul, itu dia. Jadi apakah Wai bisa lihat ini? Kalau kita belajarnya kayak gini, Wai, apakah kita sangat jelas nggak mungkin perintah Tuhan berubah, nggak mungkin perintah Tuhan main-main, dan nggak mungkin Adam dan Hawa nggak berdosa lalu bisa hidup, betul? Wai? Betul. Jadi artinya mereka hidup karena ada yang ganti mati kematian mereka selain Adam dan Hawa. Itu dia. Iya, betul. Oke, kalau begitu kita mau minta Kakak Nini ulang. Boleh, Kak Nini? Halo, sis. Boleh ulang dari 1 sampai 4, Kak Nini? Thank you, Kak. Yang tadi. Oke, ulang ya, coba. Silakan, Kak. Jadi kita mau cari alasannya ya, sis. Yang mana yang tepat itu kan? Gitu, sis? Iya, betul, sis. Oke, yang nomor 1. Di sini, kenapa mereka masih hidup? Jadi, apakah perintah Tuhan berubah? Sehingga mereka makan dan nggak mati dan masih hidup. Nggak bisa kan, karena perintah Tuhan nggak pernah berubah. Ya, jadi nomor 1 ini kita nggak bisa pakai. Nomor 2, dibilang bahwa perintah Tuhan tidak boleh. Kenapa, Mak? Betul, mantap. Oh, enggak ya, Mak? Jadi nomor 2 dibilang bahwa perintah Tuhan tidak boleh makan. Kalau makan, gimana ini? Tidak boleh makan. Tapi mereka makan dan mereka masih hidup. Artinya, apakah perintah Tuhan main-main? Makanya mereka masih hidup. Tidak mungkin juga kan perintah Tuhan tidak berubah dan tidak mungkin main-main. Tapi kenapa mereka masih hidup? Kita lihat alasan ketiga, bahwa Adam dan Hawa, dari belakang sini dari kanan, Adam dan Hawa masih hidup. Mereka tidak berdosa. Karena hidup berarti tidak berdosa kan? Roma 6:23 dan 1 John 3:4. Tetapi dan kalau mereka tidak berdosa, mereka menurut perintah Tuhan. Apakah ya putus ya, Kak Nini. Oke, kalau begitu Kak Chen mau langsung ganti, Kak Chen. Boleh Kak Chen nggak? Ya. Ganti Kak Nini. Oke. Mau lanjut atau dari pertama, Cek? Lanjutin aja, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Ya? Lanjutin aja. Oke, jadi artinya kalau dia makan terus mati, makan harusnya mati kan? Ya. Tapi dia hidup. Artinya Tuhan itu kasih perintah
cuman main-main kan? Ya. Itu yang Nini bilang tadi kan? Betul. Betul nggak? Yang kedua kan itu. Oke. Terus yang ketiga, kita urut dari belakang ya. Kita lihat Adam dan Hawa kan hidup. Sedangkan Roma 6:23 bilang upah dosa ialah maut. Dan 1 John 3 ayat 4 bilang pelanggaran melanggar hukum Allah adalah dosa kan. Artinya kalau dia hidup, artinya Adam dan Hawa tidak berdosa. Dan artinya Adam dan Hawa menurut perintah Tuhan kan. Nah, dan alasan yang keempat kita lihat. Apakah mungkin itu Kak? Yang ketiga? Nah, iya. Dan apakah itu mungkin? Nggak mungkin kan itu terjadi kan? Karena pada kenyataannya Tuhan berikan larangan kan? Jadi itu nggak mungkin terjadi. Karena di Kejadian 3:6 mereka makan kan Kak? Iya, di Kejadian 3 ayat 6 mereka makan buah yang dilarang kan? Ya, jadi kita mau cari reason yang lain lagi. Kita pergi ke reason yang keempat. Yaitu di mana perintahnya tidak boleh makan. Tapi mereka makan, artinya mereka apa sekarang? Berdosa kan? Betul. Ya. Tapi kok kenyataannya mereka masih hidup? Apa sih yang bisa buat mereka hidup? Nah, dari semua reason yang sudah kita reason, artinya hanya ada satu kan yang bisa buat mereka hidup kan? Harus ada yang mengganti kematian mereka. Jadi kalau mereka mati, harus ada yang mati kan? Betul. Nah, jadi artinya ada yang harus ganti mereka punya apa? Pelanggaran akibat dosa yang harusnya mati. Mantap Kak Chen. Oke, thank you ya Kak Nini dan Kak Chen udah saling melengkapi satu sama lain untuk jawabannya ya. Puji Tuhan. Oke, kesimpulannya pelajaran malam hari ini sebelum kita tutup, kesimpulan. Kesimpulannya, kenapa mereka masih hidup di saat Adam berdosa, betul? Adam berdosa, ada yang mati. Betul Kak Chen? Kak Lina? Betul ini? Waktu Adam berdosa, ada yang mati. Setuju? Iya. Mari kita gabungkan di Kolose 2 ayat 16, oke? Ayat 14. Terima kasih, Itin. Atau enggak kita bilang A, oke? A mati. Ada A yang mati. Kita belum tahu siapa A. Jadi, ada yang mati selain Adam dan Hawa, dan kita bilang ini A, oke? Kita nggak mau ambil ini Tuhan Yesus atau siapa, pokoknya A, betul? Lalu dia bilang, di Kolose 2:14, waktu Yesus mati, Yesus disalib kan? Waktu Yesus mati, yang A dipakukan. Boleh itu? Boleh semua? Begini. Jadi ada yang gantiin matinya kan? Waktu Yesus mati di kayu salib, di sini A-nya yang mati untuk menggantikan Adam dan Hawa yang berdosa, A dipakukan sekarang di sini. Boleh? Dan pelajaran besok di Daily Bible Study kita akan cari tahu siapa yang mati A. Betul Kak Nini? Apakah Kak Nini bisa jelas sampai sini? Mama Soisa? Apakah bisa dengar ya? Mama Soisa? Jadi, ya. Jadi, oke. Jadi, Mah, apakah dibilang di saat Adam berdosa ada Adam A mati kan? Boleh, sis. A mati kan, Mam? Sekarang kita ambil konsep 2:14 yang Bobby sudah terangkan dan hari Kamis ya, Ma. Apakah waktu Yesus mati ada yang dipakukan? Ada yang dipakukan kan? Dan ini yang dipakukan, sama? Yang dulu mati buat untuk gantikan Adam, waktu Yesus mati, A-nya dipakukan. Tapi kita nggak tahu A itu apa. Boleh? Oke. Jadi nggak usah bingung untuk jadi PCI-nya yang mati. Ya tadi ada yang mati.
mati, dipakukan. Sudah sampai situ aja. Sudah, jangan tambahin pikir loh kok bisa. Ke Bobby tadi jadi kita ini. Coba pikirin yang kan ini kan domba, ini apa nggak usah pikirin itu. Pokoknya waktu dia ada yang mati, dipakukan sampai situ selesai. Iya, Yesus mati. Ya. Waktu di saat Adam dan berdosa, A-nya mati, betul? Ada yang gantiin Adam dan Hawa kan? Dan waktu di Kolose 2:14, waktu Yesus mati, dipakukan. Itu dia. Dan kita mau cari tahu apa itu ya? Untuk pelajaran hari Senin pagi di Indonesia, oke? Boleh sampai situ, saudara-saudara, review kita malam hari ini? Mama Soisa boleh? Boleh. Wai boleh mengerti Wai pelajaran malam ini? Boleh gitu. Ya. Ini belum menjawab kita punya pertanyaan yang hari Minggu itu ya. Nanti kita akan bahas lagi besok sesuai lanjutan pelajaran di Daily Bible Study kita ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup kita punya Bible Study malam hari ini. Dan kita akan nyanyikan di lagu Sion. Nomor berapa sekarang? Ini sudah kan? Sekarang 194. Nomor berapa? 194. Hah? 194, Wai. 194. Ya, ada di screen Wai di layar. Oh, ya, Mas. Ya. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri yang ada di Zoom. Sorry ya, bukan yang di